Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Darmawan. Saya mahasiswa semester 6 di STIQ Al-Multazam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah bisnis plan yang mana bisnis ini telah saya rancang dan ingin saya kembangkan, yaitu ternak sapi Bali. Insya Allah ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama ialah strength, yaitu kekuatan. Jadi kenapa saya mengambil bisnis ini? Kenapa saya mengambil sapi Bali untuk saya jadikan ternak? Karena yang pertama kekuatannya, sapi ini memiliki tulang yang kecil daripada sapi-sapi lain gitu. Jadi dia lebih banyak dagingnya, walaupun tidak terlalu besar dari sapi-sapi jenis lain, limosin dan sebagainya, benggolo. Tapi sapi ini memiliki tulang yang sedikit lebih kecil dari sapi-sapi yang lain gitu. Oke, kekuatan yang kedua ialah sapi ini gemuk dengan pakan organik. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin di peternakan kami tidak memberikan pakan sapi dengan pakan-pakan yang mengandung bahan kimia gitu. Jadi kami memberikan dengan pakan yang organik, rumput dan lain sebagainya gitu. Sebagai supaya sapi itu gemuk dengan sangat baik. Selanjutnya kekuatan yang ketiga ialah kami menjual tidak hanya indukan saja, tetapi bisa dengan anak-anaknya gitu. Apabila teman-teman ingin membeli sapi, tidak hanya indukannya, tapi juga ingin dengan anaknya, monggo kami jual gitu. Jadi kami menyediakan paket, tentu dengan harga yang berbeda. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan dari peternakan kami. Yang pertama ialah sapi Bali ini sangat rentan oleh penyakit jembrana, yaitu sejenis keringat darah. Jadi pada tahun saya lupa, di situ sangat banyak sapi-sapi Bali yang terkena infeksi ini dan banyak juga sapi-sapi Bali itu yang mati gitu. Jadi untuk menanganinya kami sudah berpikir bagaimana cara menangani virus ini. Insya Allah kami telah pikirkan. Jadi teman-teman tidak usah takut, silakan berinvestasi. Oke, selanjutnya kelemahan yang kedua ialah kelemahan yang kedua pakan yang sudah susah untuk dicari. Jadi posisi saya berternak ini ada di desa gitu ya. Tentu dengan berkembangnya zaman, maka rumput di suatu wilayah itu di desa saya itu akan semakin sedikit gitu. Karena semakin banyak orang yang membuat rumah di ladang-ladang gitu. Nah, jadi ini adalah kelemahan yang kedua gitu. Pakan yang sudah mulai susah dicari. Jadi solusinya saya akan menyediakan sebuah mesin yang akan mengubah rumput-rumput, atau saya akan memanfaatkan daun-daun sawit yang ada di ladang atau di tempat saya tinggal itu untuk menjadi pakan organik untuk si sapi ini gitu. Jadi kita tidak perlu susah mengumbar sapi atau mengarit rumput-rumput yang ada di ladang orang lain gitu. Jadi tinggal kita cari eh, sawit bekas, pelepas sawit bekas yang baru panen itu bisa dijadikan pakan gitu. Itu insya Allah juga lebih bagus pakannya. Selanjutnya ialah opportunities, yaitu opportunities ialah peluang. Jadi teman-teman bisa membeli sapi kami dan kami akan mengantarkannya ke rumah gitu. Nah, selanjutnya peluang yang kedua ialah sapi kami ini tidak hanya dijual untuk hewan kurban saja, tetapi juga bisa untuk ternak kembali. Jika teman-teman ingin ternak, bisa juga membeli dari kami gitu. Jadi kami tidak hanya menyediakan hewan kurban. Yang tujuan pertamanya itu ya ternak kami ini hanya untuk hewan kurban, tapi kami juga bisa menyediakan sapi-sapi yang apabila teman-teman ingin berternak, ya kami sediakan gitu. Ini khusus berternak mungkin dengan eh umur yang sedikit berbeda gitu ya. Sapi-sapi ternak dengan sapi-sapi kurban. Oke, selanjutnya peluang selanjutnya ialah kami membebaskan
ongkir pengiriman gitu. Jadi apabila teman-teman membeli sapi dari kami akan mengantarkannya dengan bebas ongkir khusus Kabupaten Bengkalis. Jadi apabila setelah lintas kabupaten atau provinsi, itu akan dikenakan ongkir oleh teman-teman sendiri. Tentu kami juga menyediakan kendaraan gitu ya. Apabila teman-teman ingin memesan dan tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kami menyediakan. Oke, selanjutnya yang terakhir ialah ancaman atau third. Ancaman yang pertama ialah saingan dari peternak-peternak lain gitu. Jadi dengan berkembangnya zaman, tentu peternakan akan semakin besar gitu ya. Jadi mungkin peternakan kami ini akan kalah besar atau kalah modern dengan peternakan-peternakan yang muncul selanjutnya gitu. Jadi ini sebuah ancaman ya dari eksternal gitu lah. Ancaman yang kedua ialah pencurian atau racun gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman sapi yang kita pelihara ini akan dicuri orang lain atau akan diracuni gitu. Jadi ada sebuah kasus yang pernah saya alami di tempat saya berternak sekarang. Itu banyak sapi-sapi yang dianya dicuri atau malah diracuni oleh orang lain gitu. Kita tidak tahu motif apa gitu kan. Tapi ini menjadi ancaman bagi para peternak sapi. Selanjutnya ialah penyakit. Penyakit ini juga sebagai ancaman gitu ya. Jadi ketika kita berternak, tentu kita harus memahami resiko-resiko yang akan terjadi pada ternak kita atau pada usaha yang akan kita jalani gitu. Jadi dengan adanya ancaman penyakit ini, tentu kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan gitu untuk sapi-sapi kita atau ternak-ternak sapi yang sudah kita siapkan. Oke, mungkin hanya ini sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk bisa membantu bisnis saya dan bergabung di dalamnya gitu. Kita menyediakan sapi-sapi kurban yang mana ini tidak hanya untuk kurban saja, bisa juga kita jual untuk mereka yang ingin berternak kembali. Jadi ini sebuah peluang yang sangat besar gitu ya teman-teman. Sapi itu setiap setahun sekali akan melahirkan satu ekor anak gitu. Jadi tidak usah khawatir selama sapi itu memiliki jantan, dia akan terus bereproduksi. Jadi apabila kita setahun saja sudah mempunyai 2 indukan, maka tahun depannya kita sudah mempunyai 2 anakan lagi gitu. Jadi begitu seterusnya, 2 indukan, 2 anakan, 2 indukan, 2 anakan. Jadi insyaallah teman-teman bisa memahami apa yang saya presentasikan. Insyaallah selamat bergabung. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.